dia tidak menyangka responnya akan terjadi seperti ini ya. Jadi responnya istrinya atau mantan istrinya kemudian meresponnya seperti itu. Terus kemudian juga bagaimana anak-anaknya ngerespon terhadap situasi yang dia hadapin. Nah itu yang membuat dia cukup shock istilahnya. Terus yang kedua, kan ini kemudian diangkat lagi. Terus kemudian ada berita yang istilahnya memang menurut dia jadi seperti memojokkan. Nah itu yang pasti membuat dia sangat tidak nyaman. Jadi mukanya langsung tegang, terus ini nggak nyaman, stres gitu ya. Jadi itu yang tergambar dari wajahnya dia. Itu dua hal itu sih yang utama yang membuat dia jadi ada di posisi seperti itu untuk mengklarifikasi beberapa hal gitu ya. Kan dia gerakinnya itu lebih ke arah ke muka ya. Gerakannya itu lebih banyak ke arah ke muka kalau kita lihat bagaimana dia ngerespon itu ya. Ketika dia omong itu terus cenderungnya ke arah ke muka. Itu menunjukkan bahwa satu, dia di under pressure gitu ya. Yang kedua, kadang-kadang kalau ini ada orang yang misalnya gitu, ada sesuatu yang memang dia cover sesuatu gitu kan ya. Jadi tidak semuanya kan sama dia juga belum dijelaskan secara detail. Dan dari statementnya terkonfirmasi ketika dia bilang bahwa ya saya belum bisa buka semuanya. Nah itu kan berarti memang tidak semuanya sama dia di share gitu kan. Lepas dari kemudian alasannya bahwa ini adalah ranahnya personal, privasi, kurang lebih seperti itu. Jadi ini gerakan-gerakan itu yang kalau perhatikan itu kan lebih ngarahnya ke muka, terus kemudian ya betul ini gitu ya. Nah itu yang pressurized situation yang membuat dia juga semakin gak bisa kelola gitu ya. Kalau orang tiba-tiba tadinya suaranya agak kencang terus kemudian melembut ya, ada satu kemungkinannya bisa beberapa hal. Kemungkinan pertama adalah dia kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang jadi ada di pikirannya dia. Yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak siap dengan kondisi itu. Yang kedua. Yang ketiga, sangat dimungkinkan karena dia nggak mau ini jadi sesuatu yang kemudian diingat atau kemudian mau nunjukin bahwa dia berusaha untuk menekan dia punya tingkat emosionalnya gitu mas. Jadi itu gimana orang menekenin itu. Atau yang terakhir, yang keempat, karena kepercayaan dirinya lagi ngedrop gitu kan ya. Jadi there's poin-poin yang sangat memungkinkan itu terjadi ketika seseorang yang tadi yang ngomongnya bicara cukup keras, lantang, terus kemudian tiba-tiba shutdown gitu ya. Nah itu kira-kira beberapa kali dia kalau dilihat misalnya di detik ke 148 ya, menit 148 itu dia ini kering dan biasanya orang kalau lagi nahan sesuatu pressure terus beberapa kali dia gitu kan memainkan lidahnya gitu ya, memainkan ini bibirnya gitu untuk membasahi ini. Ada sesuatu yang kemudian membuat dia sangat tidak nyaman sehingga membuat dia jadi untuk relax gitu, membuatnya dan lebih relax dia gitu kan, jadi kayak ngebasahin. Dan biasanya itu intensi kalau seseorang kemudian kecenderungannya dari polanya itu biasanya belum tentu menyampaikan sesuatu yang bisa tadi di-share itu in public. Nah sekarang problemnya adalah kita melakukan penindakan termasuk intensifikasi pengawasan dalam konteks memastikan yang sampai ke masyarakat itu yang aman-aman saja, yang punya efikasi yang bagus, dan yang punya kualitas yang bagus. Yang tidak bagus kita akan lakukan penindakan, kan begitu. Nah kita berharap dengan memastikan keamanannya produk-produk dalam negeri kita menyebabkan produk kosmetik ini semakin diyakini aman dan semakin banyak dipakai dan semakin menghasilkan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan rakyat banyak. Karena itu bisa berkontribusi untuk penerimaan negara kita. Doktif mohon dari pihak Kapolda, dari Bapak Kapolda, dari Diskrimum ya, untuk segera menindaklanjuti
Karena prosesnya juga agak cukup lama, mungkin karena banyak saksi yang dipanggil. Mungkin insya Allah minggu depan saudara Richard juga akan dipanggil berkaitan dengan kasus ini. Dan alhamdulillah dengan tadi sudah disimpulkan, ya tadi ada beberapa yang sudah disimpulkan di sini poin-poinnya. Mungkin nanti Doktif akan meminta pendampingan dari BPKM untuk bisa mensupport dari pihak kepolisian. Bagaimana kelanjutan tentang laporan yang sudah Doktif laporkan. Karena apalagi Doktif juga dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dengan WT suplemen juga. Ternyata kan dibuktikan oleh Badan POM bahwa memang itu tidak ada kandungan tomat putih. Jadi diduga memang ada indikasi penipuan. Lu itu dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gua langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi lo? Udah 6 orang. Gua kan teroris aja. Sekarang nih? Iya, 6 orang. Gua lagi boker. Gua cari siapa aja yang bisa bantu gua dulu, ngerti gak sih? Masalahnya berat sih, Cong. Lu kan gue diingetin juga kan dari dulu, Cong. Aduh.